Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Rusia mengecam keras serangan Israel yang membombardir wilayah Suriah, termasuk Sweida dan Damaskus. Informasi lainnya, pemirsa, pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menuding Israel mengeksploitasi konflik di Suriah dengan dalih melindungi komunitas Druze demi memperkuat intervensinya terhadap urusan dalam negeri negara tersebut. Kelompok tentara Suriah bernama Red Bands di dalam militer Suriah telah memperingatkan Israel agar tidak melukai Presiden Ahmad al-Zahra. Dalam pesan yang dibagikan, kelompok tersebut menjanjikan sungai darah jika al-Zahra dilukai oleh Israel. إننا اليوم ونحن نواجه هذا التحدي الجديد نعيش في قلب معركة تهدف إلى حماية وحدة بلادنا وكرامة شعبنا وصمود أمتنا إن الكيان الإسرائيلي. Kelompok tentara Suriah bernama Red Bands di dalam militer Suriah memperingatkan Israel agar tidak melukai Presiden Ahmad al-Zahra. Dalam pesan yang dibagikan, kelompok tersebut menjanjikan sungai darah jika al-Zahra dilukai oleh Israel. Hal ini terjadi setelah serangan udara Israel pada hari Rabu yang menargetkan kawasan sekitar Istana Presiden di Gunung Kaisoun di pinggiran Damaskus. Pesawat tempur Israel melakukan 4 serangan udara yang menargetkan gedung staf umum Suriah di lapangan Umayyah di ibu kota Suriah Damaskus, menghancurkan gedung tersebut sepenuhnya. Sebelumnya, pesawat tanpa awak Israel melakukan 2 serangan terhadap gedung tersebut. Saluran 12 Israel mengungkapkan militer sedang bersiap untuk pertempuran selama beberapa hari di Suriah, di mana pesawat tanpa awak dan pesawat tempur sedang direlokasi untuk mempersiapkan serangan tersebut. Menurut saluran tersebut, divisi ke-98 telah dipersiapkan untuk kemungkinan pemindahan dari Gaza ke Suriah. Rusia mengecam keras serangan Israel yang membombardir wilayah Suriah, termasuk Sweida dan Damaskus. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia menegaskan telah berulang kali mengutuk penggunaan kekuatan sewenang-wenang Israel di wilayah Suriah. Rusia mengecam keras serangan Israel yang membombardir wilayah Suriah, termasuk Sweida dan Damaskus dalam beberapa hari terakhir. Israel mengklaim serangan itu dilakukan demi melindungi komunitas Druze yang terlibat konflik suku dengan kelompok Arab Badui. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan aksi Israel adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional. Dalam rilis resminya, Rusia menegaskan telah berulang kali mengutuk penggunaan kekuatan sewenang-wenang Israel di wilayah Suriah.
Rusia selama ini dikenal sebagai pendukung utama rezim Bashar al-Assad dan rutin mengirim bantuan ke Suriah baik kemanusiaan maupun militer. Konflik suku bermula saat seorang pedagang sayur Druzhe diculik oleh kelompok Arab Badui di jalan utama Suwaida, Damaskus. Insiden itu memicu penculikan balasan dari kedua pihak, hingga akhirnya pecah bentrokan yang menewaskan ratusan orang. Meski kedua kelompok telah menyepakati gencatan senjata pada Selasa, pertempuran sporadis masih terjadi di sejumlah wilayah. Israel dituding memperkeruh situasi dengan melancarkan serangan yang menewaskan warga sipil dan memperburuk kondisi kemanusiaan. Tentara Israel yang beroperasi di jalur Gaza menggunakan taktik pembunuhan terhadap rekan mereka sendiri yang dicurigai diculik oleh kelompok Hamas. Juru bicara Brigade Ezzedin Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan Hamas siap terlibat dalam perang atrisi yang panjang melawan Israel. Tentara Israel yang beroperasi di jalur Gaza menggunakan taktik pembunuhan terhadap rekan mereka sendiri yang dicurigai diculik oleh kelompok Hamas. Taktik itu mempersulit para petempur Hamas untuk melaksanakan operasi penculikan terhadap tentara-tentara Israel. Melansir Anadolu Agency diungkapkan oleh sayap bersenjata kelompok Hamas, Brigade Ezzedin Al-Qassam, dalam pernyataan terbaru yang dirilis pada Jumat 18 Juli 2025. Juru bicara Brigade Ezzedin Al-Qassam Abu Ubaidah dalam pesan audio mengatakan, Hamas siap untuk terlibat dalam perang atrisi yang panjang melawan Israel. Militer Israel menggunakan taktik yang disebut protokol Hannibal untuk mencegah kelompok Hamas dan sekutunya menangkap atau menculik tentara mereka di wilayah jalur Gaza. Lalu protokol Hannibal mengizinkan penggunaan senjata berat ketika tentara Israel tertangkap untuk mencegah agar para penculik meninggalkan lokasi kejadian, bahkan jika hal ini membahayakan tawanan. Ubaidah juga mengklaim, selama beberapa bulan terakhir ratusan tentara musuh telah terbunuh dan terluka. Selain itu, ribuan tentara lainnya yang menderita penyakit psikologis dan trauma. Sementara jumlah tentara yang bunuh diri meningkat karena kengerian tindakan berdarah yang mereka lakukan dan beratnya perlawanan yang mereka hadapi. Lebih lanjut, Ubaidah mengatakan, pasukan Hamas telah mengembangkan taktik baru yang mengejutkan pihak Israel.
Namun hingga kini pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan terbaru dari Brigade Ezzedine Al-Qassam tersebut. Militer Iran siap meladeni serangan Israel jika Israel berani melanggar gencatan senjata yang sudah berlaku. Pasalnya, gencatan senjata antara Iran dan Israel rawan rapuh karena kedua negara masih saling bersih tegang. Militer Iran siap meladeni serangan Israel jika Tel Aviv berani melanggar gencatan senjata yang sudah berlaku. Pasalnya, gencatan senjata antara Iran dan Israel rawan rapuh karena kedua negara masih saling bersih tegang. Tekad Iran hadapi agresi Israel itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan media Cina pada Rabu, 16 Juli 2025. Araghchi mengaku negaranya siap menghadapi serangan yang dilakukan Israel. Araghchi menegaskan Iran bertekad untuk mempertahankan diri dari agresi Israel jika kesepakatan gencatan senjata dilanggar. Araghchi menyebut bahwa pihaknya sangat berhati-hati untuk menjaga perjanjian gencatan senjata itu. Pasalnya, sejak awal Teheran tidak menginginkan adanya perang, namun pihaknya sangat siap jika Israel berulah. Menurutnya, Teheran tidak mempunyai pilihan lain selain melawan balik serangan Israel sebagai bentuk mempertahankan diri. Perang antara Iran dan Israel pecah saat pasukan IDF membombardir Teheran dengan mengincar pusat kota pada 13 Juni 2025 lalu. Serangan itu lalu memicu pecahnya konflik antara Iran dan Israel yang sebelumnya jarang terjadi. Pasukan keamanan Suriah dilaporkan tengah bersiap untuk kembali dikerahkan ke kota Sweida yang mayoritas penduduknya merupakan warga Druze. Pasukan keamanan Suriah dilaporkan tengah bersiap untuk kembali dikerahkan ke kota Sweida yang mayoritas penduduknya merupakan warga Druze. Langkah ini diambil untuk meredam bentrokan dengan kelompok suku Baduy yang belakangan memanas. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah pada Jumat 18 Juli 2025. Situasi ini dikhawatirkan akan semakin mengguncang kesepakatan gencatan senjata yang rapuh di wilayah selatan Suriah. Sebelumnya, gencatan senjata yang diumumkan pada Rabu sempat menghentikan pertempuran berdarah.
selama beberapa hari antara pejuang Druze dan Baduy di provinsi Sweida. Namun kehadiran pasukan pemerintah justru sempat memperburuk ketegangan. Pada hari Kamis malam, bentrokan kembali meletus antara kedua kubu, memicu kekhawatiran eskalasi yang lebih luas dikutip dari Reuters. Ketegangan di Sweida tersebut tak luput dari ikut campur perhatian Israel. Negeri itu memperingatkan keras bahwa pihaknya tidak akan membiarkan pemerintah Suriah yang kini dipimpin kelompok tertentu mengerahkan pasukan ke selatan. Bahkan, Israel mengancam akan menyerang lagi pasukan Suriah di Sweida, Kementerian Pertahanan, hingga lokasi dekat Istana Presiden di Damaskus. Direktur Badan Intelijen Israel Mossad David Barnea dilaporkan mengunjungi Amerika Serikat pekan ini untuk meminta bantuan guna meyakinkan negara-negara lain agar menerima ratusan ribu warga Palestina dari Gaza. Direktur Badan Intelijen Israel Mossad, David Barnea, dilaporkan mengunjungi Washington pekan ini untuk meminta bantuan ke Amerika Serikat. Untuk meyakinkan negara-negara lain agar menerima ratusan ribu warga Palestina dari Gaza. Hal ini diungkapkan dua sumber yang mengetahui masalah ini kepada Axios pada Jumat. Barnea mengatakan kepada utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bahwa Israel telah berbicara secara khusus dengan 3 negara, yakni Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Ia juga mengklaim ketiga negara telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza, kata kedua sumber tersebut. Barnea menyarankan agar Amerika Serikat menawarkan insentif kepada negara-negara tersebut dan membantu Israel meyakinkan mereka. Witkoff tidak berkomitmen dan tidak jelas apakah Amerika Serikat akan secara aktif mempertimbangkan masalah ini, kata salah satu sumber. Diketahui tujuan pemerintah Israel untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza sangat kontroversial. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu akan bersifat sukarela. Para ahli hukum baik di Amerika Serikat dan Israel telah menyebutnya sebagai kejahatan perang pembersihan etnis. Para pejabat Israel mengatakan pemerintahan Trump memberitahu mereka bahwa jika Netanyahu ingin mewujudkan gagasan ini, Israel perlu menemukan negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina dari Gaza. Netanyahu juga menugaskan Badan Intelijen Luar Negeri Israel Mossad untuk menemukan negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina yang terusir dari jalur Gaza.
Presiden Suriah Ahmed Al-Shara telah mengumumkan gencatan senjata total di Sweida. Namun bentrokan antara kelompok Druze dan suku Baduy Arab tetap berlanjut. Sementara PBB menyebut krisis ini sebagai bencana kemanusiaan yang membutuhkan investigasi mendesak. Presiden Suriah Ahmed Al-Shara telah mengumumkan gencatan senjata total di Provinsi Sweida. Namun bentrokan antara kelompok Druze dan suku Baduy Arab terus berlanjut, dengan korban tewas kini melampaui 900 orang. Ahmed Al-Shara menuduh kelompok bersenjata lokal memicu kembali konflik dan menyalahkan intervensi Israel atas memburuknya situasi. Ia menegaskan pelanggaran terhadap gencatan senjata merupakan pelanggaran kedaulatan dan menyerukan semua pihak agar menghormati kesepakatan damai. Pemerintah telah mengerahkan pasukan keamanan ke Sweida untuk menstabilkan wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok Druze menuduh para pejuang Baduy didukung milisi Islamis dari luar wilayah. Utusan khusus Amerika Serikat Thomas Barak menyatakan Israel dan Suriah telah menyepakati gencatan senjata dengan dukungan Turki dan Yordania. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyambut baik kesepakatan tersebut dan mendesak semua pihak untuk meletakkan senjata. Namun, Israel tetap skeptis terhadap komitmen Shara dan menyinggung kekerasan terhadap minoritas termasuk pembantaian terhadap warga Alawi awal tahun ini. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut kondisi minoritas di bawah kepemimpinan Shara berbahaya. PBB juga mendesak penghentian kekerasan dan investigasi independen atas konflik yang disebut sebagai krisis kemanusiaan. Laporan dari SOHR menunjukkan kondisi di Sweida memburuk drastis dengan rumah sakit lumpuh, jenazah menumpuk, dan pasokan makanan serta obat-obatan langka. Serangan terbaru Israel ke Damaskus termasuk pengeboman markas pertahanan dan area dekat Istana Presiden terjadi setelah dugaan kesalahan perhitungan oleh Shara yang menyangka Israel akan mentoleransi kehadiran militer Suriah di selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas serangan terhadap gereja Katolik di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas serangan terhadap gereja Katolik di Gaza. Serangan Israel menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza pada Kamis 17 Juli 2025. Tiga orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 9 lainnya luka-luka, termasuk seorang pendeta yang mengalami cedera. Serangan terjadi ketika puluhan warga sipil, termasuk lansia dan anak-anak, sedang berlindung di dalam kompleks gereja.
Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan kepada Donald Trump bahwa serangan terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza adalah sebuah kesalahan. Trump menelepon Netanyahu setelah tidak memberikan reaksi positif saat mengetahui serangan itu. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan, "Tiga orang tewas dan beberapa lainnya terluka ketika tentara Israel menyerang gereja di Gaza Utara pada hari Kamis," kata Patriarkat Latin Yerusalem. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan tegas menyatakan bahwa Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah atau kehilangan integritas wilayahnya. Ia mengecam Israel sebagai negara teroris dan menuduhnya mencoba menggagalkan gencatan senjata di Suriah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis 17 Juli 2025 menegaskan bahwa Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah serta integritas teritorialnya dirusak menyusul tindakan Israel yang dinilainya berupaya mensabotase gencatan senjata di negara tersebut. Berbicara usai rapat kabinet, Erdogan menyebut bahwa tindakan Israel menunjukkan ketidakinginan mereka terhadap perdamaian, bahkan menyebut Israel sebagai negara teroris. Sebelumnya, ia juga melakukan percakapan dengan pemimpin Suriah, Ahmed al-Shara, mengenai serangan Israel terhadap Damaskus. Erdogan menegaskan Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah belah dan pihak-pihak yang memiliki mimpi seperti itu tidak akan mencapai tujuannya. Dirinya juga menambahkan bahwa Turki tidak akan membiarkan etnis Kurdi dijadikan sasaran berikutnya untuk Zionisme. Gereja Katolik satu-satunya di Gaza diserang tank Israel, menewaskan 3 orang dan melukai 6 lainnya, termasuk seorang pastor. Paus Leo XIV menyerukan gencatan senjata segera dan menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban.
Serangan tank Israel terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza Utara pada Kamis 17 Juli 2025 menewaskan 3 orang dan melukai 6 lainnya, termasuk seorang pastor komunitas Latin. Gereja Keluarga Kudus itu diketahui menampung sekitar 500 pengungsi Kristen saat dihantam amunisi dari militer Zionis. Stasiun televisi pemerintah Israel, Kan, melaporkan bahwa serangan tersebut melukai 6 orang. Namun, Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, menyebutkan bahwa 3 orang tewas dalam insiden itu. Sementara, Paus Leo XIV menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Dalam telegram resmi yang ditandatangani Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan, Paus menyampaikan kesedihan atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, serta menegaskan kedekatan spiritualnya dengan Pastor Gabriel Romanelli dan seluruh komunitas paroki. Tahta Suci kembali menyerukan gencatan senjata segera dan mengungkapkan harapan akan terciptanya dialog, rekonsiliasi, serta perdamaian abadi di kawasan. Meski tidak menyampaikan kecaman langsung terhadap Israel, Vatikan menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, juga mengecam keras serangan terhadap warga sipil dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menuding Israel mengeksploitasi konflik di Suriah dengan dalih melindungi komunitas Druze demi memperkuat intervensinya terhadap urusan dalam negeri negara tersebut. المعادلة الثانية التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى تثبيتها فرض الدور له في الوضع الداخلي السوري تحت عنوان حماية الدروز والأقليات. Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menuding Israel memanfaatkan alasan perlindungan terhadap komunitas Druze dan kelompok minoritas lainnya untuk ikut campur dalam urusan internal Suriah. Tuduhan itu ia sampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis 17 Juli 2025. Menurut al-Houthi, Israel justru diuntungkan dari meredanya konflik bersenjata antara kelompok Druze dan pasukan pemerintah Suriah yang sempat mengancam stabilitas politik di negara tersebut. Ia juga menuding Israel dan Amerika Serikat sengaja mempertahankan kondisi Suriah agar tetap terpuruk dan terhina. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus menjaga kawasan selatan Suriah bebas dari kekuatan militer serta menjamin perlindungan terhadap komunitas Druze, populasi yang juga ada di wilayah Israel.
Sementara itu, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa sedikitnya 516 orang tewas selama 4 hari bentrokan, termasuk warga sipil dan kombatan. Laporan itu juga mencatat bahwa 86 warga sipil, sebagian besar dari komunitas Druze, tewas dalam eksekusi langsung yang dilakukan pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya. Selain itu, 3 warga Baduy dilaporkan tewas dalam serangan balasan oleh milisi Druze. Konvoi kendaraan militer Israel terlihat melintasi perbatasan menuju wilayah Suriah di dataran tinggi Golan. 5 kendaraan yang terdiri dari 4 Humvee dan 1 pengangkut pasukan bergerak melalui pagar pembatas menuju sisi Suriah. Konvoi kendaraan militer Israel terlihat melintasi perbatasan menuju wilayah Suriah di dataran tinggi Golan pada Kamis 17 Juli. 5 kendaraan yang terdiri dari 4 Humvee dan 1 pengangkut pasukan bergerak melalui pagar pembatas menuju sisi Suriah. Pergerakan ini terjadi sehari setelah serangan udara kuat menghantam Damaskus, ibu kota Suriah. Serangan tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas militer termasuk Kementerian Pertahanan Suriah. Pada Rabu, ratusan warga Druze melintasi perbatasan dari wilayah Israel ke Suriah meski dihadang pasukan Israel. Mereka datang dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil, menunjukkan tekad untuk membantu komunitas Druze di Suriah Selatan. Israel menuding pasukan pemerintah Suriah menyerang komunitas Druze dan berjanji akan menindak keras. Pemerintah Israel menuntut pasukan Suriah mundur dari wilayah yang dihuni minoritas Druze. Situasi di kawasan perbatasan makin memanas seiring meningkatnya tensi antara kedua negara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.